Damai ni debata na sumurung sian saluhur na roha, di mana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Kurian itu hata tabuka mahata ni debata, agabi berita nauli di minggu tasadarion, tersurat di buku Evangelium ni si Yohanes, bid 4 ayat 5 sahatu ayat 14. Yohanes 4 ayat 5 sahatu 14 tapahihut-ihut maji bagasa rohata songonom madidok hata nitu hata. Gabe Roma ibana tusadahuta na di Samaria na margoar sikar. Mardonokon ladang na nilehon ni si Jacob tu si Joseph anak nai. Alay adong madisi sumur ni si Jacob. Jadi di bahen nang loja Jesus yan perdalanan. Hudul maibana di labung ni sumuri. Tar di hos ni ari mai. Dungi Roma sada boru Samaria manahui aek. Jadi hidup Jesus mamadok ibana. Lehon ahu minum. Ay nungalaho akasisian na itu huta manuhor bohal. Jadi idok borusa Mariema madok ibana. Buasa mangido tapia ko halak Jahudi sian ahu borusa Maria. Ay dang marparsauran halak Jahudi dohot halak Samaria. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Out di botoho basa-basa ni debata. Jala out di tadaho na mangido aek. Inumon siyako ra oloho mangido tu ibana. Dungi lehonon nama tuho aek na mangulu. Jadi didok boru-borui matu ibana. Tuan tahu-tahu garis wada diho. Tole bagas do sumuron. Tuk siat dia matuho aek na mangulu. Tunggu balga maho asa oputa si Jacob na mangalehon sumurod di hami. Ibana do manginum siani dohot iya nakonna ro di pinahana. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Say mangulahi mahuwas do nasa na minum sian aikon. Alay na manginum aik silehonoki. Nasotupa mahuwas bay ro di saliling-liling na. Ay anggo aik silehonoki. Gebe mual doi di bagasan ibana. Nama baur sahat ro dihanguluan sisa leleng na. Bisima sahat na. Urian itu hatta hamuna amanami inanami na hinaholongat di bagasan goar nitu hatta Yesus Kristus. Nian mulut apa hut-hut situasi na taadopin waingon alani pandemi COVID-19 siyaon. Dakta boto sa di hari merujung situasion. Dakta boto sahatu dia do obas na asa salpu sudia kana masaon. Jalamolo tapa ihut-ihut museng nungatung belga manang gudang akapakorhonna di tonga-tonga ning uluta. Situasi pandemi COVID-19 ini sudah begitu banyak mempengaruhi, merubah kehidupan yang kita hidupi saat ini. Unang-unang harus wadok kinado pe kopiton. Kita sudah merasa bahwa hidup kita ini sudah begitu berat. Kita merasa bahwa hidup kita ini sudah begitu banyak tantangan. Lama Roma museng budil bolonon. COVID-19 siaon. Takta boto be. Pola pasrah namara. Na adong di rohata. Alanido hurian itu hatta mau lihat mata pasaha tutuhat debata di tengah krisis yang kita hadapi saat ini. Kita diteguhkan, kita dikuatkan dengan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Yang mengatakan kepada kita bahwa Yesuslah air kehidupan. Bahwa hanya di dalam Yesuslah ada kelegaan. Bahwa hanya di dalam Yesuslah
kita bisa mendapatkan ketenangan dan sukacita di dalam hidup kita. Alani hurian itu hata na hinaholongat di bagasan guwarni itu hata Yesus Kristus. Ahado nang berengot tamarhiti hata nitu hata di bagasa tikyon. Nagabebohal di perdalanan ningoluta laho menguduti. Doho mangadopi na adong di tonga-tonga ningulutaon. Na perjolo nang berengot tama. Pabua aik hangoluan nasihat Tuhan Yesus ima napamahapon nguluni jolmai. Air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, hanya itulah yang bisa membuat manusia itu tidak akan haus lagi. Air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Buasa boy dohono tasongoni hurian itu hata. Padahal selama ini kehidupan kita sudah begitu banyak firman yang kita dengar. Sudah begitu banyak silih berganti situasi yang kita hidupi. Hira sodong do ibarna. Hira sodong do pakkorhonna di tonga-tonga ningoluni jolma. Hidup kita biasa-biasa saja. Hidup kita tidak ada perubahan. Mengapa hari ini dikatakan bahwa Yesuslah sumber kehidupan kita? Sadahal na jojo tahabiari di tonga-tonga ningoluta hurian itu hata. Bahwa lebih dominan do penuai ngoluni jolmai. Masih dihantui oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini. Saya mabiar dope hita songot dia manuai ngoluku haduan. Saya mabiar dope hita songot dia doa ka iya nakoku haduan. Kita masih khawatir dengan kehidupan ini. Kita masih khawatir dengan bagaimana sebenarnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gariada saya olo do peta pikir-pikiri mangasahon pikirata. Saya naing do ujiota songot dia do carana. Tuhan mampu menyelamatkan kehidupan kita. Dengan pikiran kita masih selalu berusaha mencari. Bagaimana cara Tuhan mampu menyelamatkan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali dalam epistel minggu kita hari ini. Ada sebuah pelajaran yang berharga yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Nian alani uhuman na pinasahani panurirang si Elia tu bangsa Israel tu Raja Ahab di bagasa turpuki doho do ibana mangain yan. Bukan hanya bangsa Israel yang mendapat hukuman itu, tetapi Elia juga merasakan dampaknya. Dada holan bangsoina turaparon nama uas, tetapi Elia juga ikut merasakan dampaknya. Tetapi apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Holes sada dotonani debata tu panurirang Elia. Borhak maho jalamian maho di labung ni sungai Kerit. Usuru pe akapidong sigak. Manaruho sagu-sagu dohot juhut manogo nai dohot bodari nai duho. Ternyata Tuhan memberikan suatu gebrakan baru, suatu paradigma baru, bahwa Tuhan sanggup memberikan, sanggup memakai siapa saja untuk memberi kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Daktagam rohani si Elia naikop bidok sigak nama dipakai debata laho manarihon ngoluna. Daktagam rohani si Elia sahalak nama balu disarpat
Na holani nama na adong ngulu-nguluna alai ikonima nama narihon nguluna gabe mangulu museng. Naksongoni nuai kita ona manginang. Terkadang kita membatasi pikiran kita, membatasi kuasa Allah, mempersempit konsep tentang kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Seolah-olah hanya orang besarlah yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hanya ketika kita memilikilah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hanya ketika kita mempunyai segalanya lah kita bisa hidup dengan tenang, hidup dengan sukacita. Tapi mari kita lihat firman Tuhan mengatakan, bukan dengan pikiranmu kuasa Allah bekerja di dunia ini. Tuk sude boy do pakion ni Tuhane laho manarihon ngulumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran kita masih selalu terbayang-bayang atau dihantui dengan pemahaman yang mengatakan kita ini adalah manusia, hanya Tuhanlah yang bisa melakukannya dengan sempurna. Kita ini hanyalah manusia yang tidak akan bisa dengan sempurna melakukan semuanya. Pertanyaannya sekarang adalah, kalaupun manusia diberi keterbatasan, apakah dia tidak bisa menjadi sempurna di hadapan Allah? Taingot dope manginang, jamita di minggu nasal putaringot tu si Job. Sahalak naposo ni debata yang memang benar-benar napolin ha porsion naholan mangasahon asini rohani debata yang memang benar-benar murni imannya hanya kepada Allah, bukan karena apa yang ada pada dia, tetapi semuanya adalah seturut dan kehendak Allah. Ini menjadi sebuah tipologi bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk membuang paradigma yang mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukannya, bahwa kita harus seperti ini supaya bisa menjadi berkat, bahwa ketika kita seperti inilah kita bisa bersukacita. Tidak. Ayo menjadi gambaran bahwa manusia juga bisa menjadi sempurna. Hanya saja terkadang kita harus membuang pikiran-pikiran yang merendahkan diri kita sendiri. Hanya saja terkadang kita harus membuang konsep-konsep yang melemahkan kuasa Tuhan, yang melemahkan karya Allah di dalam kehidupan kita. Anggunungap dipikirata parjolo sahali terhambat karya-karya Tuhan, maka itu tidak akan mungkin terjadi di dalam kehidupan Anda. Enunga parjolo di persuadaho di bagasa pikiranmu, di bagasan haporsiamu. Bagaimana caranya Tuhan mau berkarya kepadamu? Haruhonunga majua. Ini aik hanguluan Nabi Noan ni Tuhan Yesus. Ola nido na boy pamahapon ngoluni jolmain. Kita mau melihat kembali Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini bukan hanya sebatas definisi tentang air yang berfungsi untuk memberikan kelegaan, tetapi ini cakupannya luas. Ini menyangkut kepada kehidupan umat manusia, baik itu jasmani maupun rohani. Ini menyangkut kehidupan manusia yang tidak akan pernah lagi merasa berkekurangan di dalam kehidupan kita. Holani bohado asa sahat tu dirita aiki. Baikun inumut tado. Iko sahat do tu dirita. Iko tahanguluhod doi. Baru pe sahat
itu dirita. Saksongoni nang disaluhut akan masa di tonga-tonga ningulu ta amanginang bahwa kita selalu berpikiran bahwa diri kita ini seolah-olah tidak mampu, tidak sanggup, bahwa kuasa Tuhan itu, berkat Tuhan itu seolah-olah hanya memberkati orang-orang tertentu. Padahal kasih dan karunia Tuhan itu menyeluruh sampai kepada setiap orang. Alani aik naung pinasahan ni Tuhan Yesus, aik naung binuan ni Tuhan Yesus, ikon hanguluhonot tadui, baru pedisi masahat, sude akalas ni rohai. Jangan dulu kita menolak, jangan dulu kita membatasi dengan pikiran kita, jangan dulu kita melihat, bahkan berusaha mencari bagaimana caranya, apakah mungkin. Jalo jalatahanguluhumma. Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk menyempurnakan hidupmu. Sama seperti yang Ayub alami. Walaupun dia sudah kehilangan semua, bukan hanya sebatas harta benda. Bahkan hidupnya secara manusiawi lagi sudah bisa kita katakan tidak lagi hidup. Aka ia nakona dangadong be, aka todong nangalialena dangadong be. Sama seperti perempuan Samaria, dia adalah orang yang dikucilkan, dia orang yang dipinggirkan oleh kaumnya sendiri. Tetapi Yesus datang membawa kehidupan baru. Yesus datang membawa semangat baru di dalam hidupnya. Yesus datang memberikan kekuatan baru kepada kita. Alani hurian itu hata nahina holongan mari na perjolo nang berengota bahwa aik hanguluan na binuan ni Tuhan Yesus ima nabuhi pamahapon nguluni jolmay. Kita imani ini. Kita imani semua apa yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Kita perbaiki pikiran kita, kita perbaiki hati kita. Jangan pernah kita batasi konsep bagaimana cara Allah untuk memberkati kita. Tetapi mari kita buka hati kita, biarkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Namangihut naneng berengot tahurian itu hatan nahina holongan. Kita juga belajar dari pendekatan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, supaya kita juga melakukan demikian di dalam kehidupan kita ini. Membatasi, mengkotak-kotakkan, melihat orang lain itu dari identitas semata. Melihat orang lain itu hanya dari pakaiannya semata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk memberkati kehidupan orang-orang. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk mencukupkan kehidupan orang lain. Oleh karena itulah, melalui pendekatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, ingin mengatakan kepada kita, mari kita harus terbuka kepada semua. Mari kita harus menerima semua, siapapun itu, tanpa melihat siapa dia, tanpa melihat identitasnya, tanpa melihat dari apa yang dia pakai. Karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk memberikan kehidupan kepadamu. Jangan-jangan orang yang kau anggap sepele itu jugalah yang dipakai Tuhan nantinya untuk memberikan kekuatan kepadamu. Jangan-jangan orang yang telah engkau hianati itu jugalah nantinya orang yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Kita tidak tahu konsep cara berpikir Allah
dalam memberikan karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Tetapi pendekatan yang dilakukan Yesus kepada perempuan Samaria mau mengatakan, mari kita terbuka kepada semua. Jangan dibatasi oleh identitas-identitas duniawi ini. Karena kita tidak tahu. Siapa tahu dia yang dipakai Tuhan. Siapa tahu dialah orang yang selama ini mendoakan kita. Siapa tahu dialah selama ini orang yang selalu mensupport kita. Kita tidak tahu. Karena Tuhan memiliki berbagai macam cara untuk memberikan berkat-berkatnya kepada diri kita. Pendekatan yang dilakukan Tuhan Yesus sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Pandemi, krisis yang melanda kehidupan kita. Kita pasti tahu. Kita membutuhkan topangan. Kita membutuhkan dukungan. Kita membutuhkan support. Apalagi yang berhubungan dengan penguatan, memberi semangat di dalam kehidupan kita. Maka biarkanlah hati kita selalu terbuka untuk orang lain. Mulu di idahodo ngamu tuk songot dia pe ibana. Bereng ma. Dirindo tongani. Bereng ma. Gambar ni debatado tong na adong di iban. Jangan menjadi kecil. Jangan menjadi hina. Apalagi ketika dia sudah sampai kepada titik terendah di dalam hidupnya, yang tidak lagi memiliki harapan di dalam kehidupannya. Kita harus datang untuk memberikan kekuatan. Kita harus datang untuk memberikan peneguhan di dalamnya. Kita harus membuka diri, membuka hati kita. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah untuk memberkati kita. Jalan aparpudi nang berengot tama amangin nang hurian itu hatta nahina holonga di bagasan gowarn itu hatta Yesus Kristus, bahwa memang kita harus akui dan kita harus jujur, dominat dope, ketakutan dan kekhawatiran itu yang menghantui hidup kita ini. Alanido sangat wajar bagi manusia tidak akan pernah puas atau cukup di dalam kehidupannya. Karena rasa takut dan rasa khawatir masih ada di dalam kehidupannya, dan bahkan itu yang menguasai, itu yang memprioritaskan dia. Maka sangat wajar ketika ditanya apakah Anda sudah puas, sudah cukup, sudah bangga dengan kehidupan Anda yang saat ini, pasti kita akan mengatakan belum. Kenapa? Ya masih banyak tujuan-tujuan, masih banyak cita-citaku, masih banyak harapanku, masih banyak yang harus kubenahi, masih banyak yang harus kupersiapkan dan lain sebagainya. Semuanya itu dimotivasi oleh rasa takut, rasa khawatir di dalam kehidupan kita yang selalu menghantui kita. Bahkan tidak segan kita mengorbankan yang lain hanya demi mengejar ketakutan ini. Tapi saya doa tia manginang arwak katidong na martonga-tonga langit disarihot de batado kan idong idini ina do tehe amadi harupidong na martonga-tonga langit nasohea menabur dan menanam, tetapi dia bisa hidup kok. Lama hita jolma kan idon waing bohado noaing tong dope mabir hita
Au sai hudok do memang amanginang anggunda mangolua batole mahola dua do godangna. Muludak pugus bamamora kan nido. Alisa ada nga di tangan. Ahamay. Napuguson. Kan nga di tangan be. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puasa tak kaya marna mahab jolmai di ngoluna. Kenapa manusia itu tidak pernah mengatakan, sudah Tuhan, aku sudah cukup dengan kehidupan yang seperti ini. Sudah Tuhan, aku sudah puas dengan kehidupanku saat ini. Kenapa kita selalu mengatakan belum, masih kurang lagi dan lagi. Memang kita harus akui Bapak Ibu Saudara, bahwa tubuh kita ini adalah terdiri dari dua bagian, tubuh dan roh. Taboto doa manginang ia pamatak tahun natinopan ide batado sian orbuk dari debu tanah yang berasal dari dunia ini. Karena Allah menghembuskan rohnya kepada manusia itu sehingga manusia itu menjadi hidup. Alanido karena tubuh ini berasal dari dunia ini, maka ketika hidup kedaginganlah yang selalu mendominasi di dalam kehidupan kita, maka dia tidak akan pernah mengatakan cukup. Maka dia akan selalu merasa kekurangan. Saya mauas do ibana, hape nunga ditoruni sapuran ibana. Dia selalu berkekurangan, belum lagi dan lagi. Ketika kehidupan kita selalu didasari dari kedagingan kita, maka inilah yang akan terjadi. Saya mauas do pehita. Allah dagik tai pamatak tai harorona siap portibiod doi. Alanido nunga gabe bakona siap dia harorona ikonido ihutononna. Siap dia harorona ikonido nagabe prioritas di bagasan ngoluna. Ale mau lihatnya mata pasahatu debata di tongos do todina tu bagasan ngoluta. Ido asa mangolu hita. Ido asa marbisu kita. Ido asa margogo hita. Laho mangadopi dada holani untuk melihat apa yang baik bagi kita dan apa yang berkenan bagi Allah untuk kita perbuat. Kita bisa melihat bahwa roh yang diberikan Allah, nafas kehidupan yang diberikan Allah ke dalam tubuh kita, ini menjadi seperti penetralisir supaya tidak didominasi oleh kehidupan daging kita. Tetapi biarlah roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Alanido Paulus selalu menekankan, bahkan kita melihat di dalam Rom 12 ayat 2, tung takas do didok ibana unang gabe sa robak kamu doho portibion. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa seperti dunia ini yang hanya menginginkan kesenangan-kesenangan secara kedagingan. Hidup alana fitur teride do jalahira ga bisa ada indikator mau radi tonga-tonga di dirita. Ketika kita sudah tidak bisa lagi menahan selera mata, ketika kita sudah tidak bisa lagi menahan selera mulut, selera perut, selera pikiran dohot akan asing, ini menjadi sebuah pertanda bahwa keinginan daging sudah menguasai hidup kita. Dakpo lalu luota tersongod dia mata dana boy dohonota ini sekarang kebutuhan daging, ini sekarang kebutuhan rohani. Tetapi lihat dari diri kita sendiri. Ketika selera mata sudah mulai menguasai, ketika selera perut, selera mulut, selera hati, selera pikiran yang sudah mendominasi di dalam kehidupan kita, lihatlah
itulah pertanda bahwa kehidupan kedaginganlah yang sudah menguasai di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita lihat bahwa kita masih bisa memprioritaskan, bahwa kita masih bisa memilah-milah, bahwa kita masih mengedepankan apa yang berkenan di hadapan Allah. Di sima boy do honota berarti mangulu do parto diotei jala to ditei manuaing na mangarajai di tonga-tonga ningoluta. Kehidupan kedagingan dan kehidupan kerohanian ini melekat dalam satu tubuh. Ini selalu tarik menarik berusaha membawa dirimu. Ini selalu bersama-sama. Ketika kehidupan kerohanian kita lemah, maka kehidupan kedagingan kita akan naik ke atas. Dia akan mendominasi. Tetapi ketika kehidupan kerohanian kita yang lebih kuat, maka kehidupan kedagingan tidak akan mampu mengalahkannya. Bapak Ibu Saudara, kaya hujaha didok do memang kalau kita mengikuti keinginan daging, yakinlah itu sendirilah nanti yang akan menghancurkan. Buasa didok ibana songoni, didok ibana do museng, lihatlah tubuhmu itu ibarat seperti tanah ini yang tidak akan pernah menolak. Sedia godak pejol mai dikubur, ditanam di dalam tanah ini, tanah tidak akan pernah mengatakan sudah, tidak, sudah banyak. Dia akan selalu menampung, seberapa banyak pun dia tidak akan pernah mengatakan sudah. Tubuh kita ini juga seperti laut. Sedia godak pe aek nama baur tusi. Dia tidak pernah mengatakan sudah cukup, sudah banyak, sudah penuh. Dia akan selalu menerima dan menerima. Sementara untuk kapasitas tubuh kita ini semua ada hitung-hitungannya. Jadi gudak pesi pangano na diperedi anggo so diboto do mangatan bohado habis do anggo habis na kan nido ale saha di jebu ahamana masa setelah kita mau semakin luar kamar mandi kan nido, karena tubuh ini ada hitungannya, tubuh ini ada batasannya. Maka ketika semuanya kita berikan tanpa memperhitungkan apakah itu baik, maka ketika semua kita ikuti tanpa melihat apakah itu baik bagi engkau, maka akan itu sendirilah yang membuat kehancuran bagi dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini sangat indah menguatkan dan meneguhkan kita di tengah-tengah krisis saat ini. Maka mari, ketika Yesus memberikan air kehidupan kepada kita, kita terima air ini dengan sukacita. Air yang dimaksud bukan hanya sebatas air yang akan memberikan kelegaan ketika kita sudah meminumnya, tetapi air yang dimaksud Tuhan Yesus ini akan mengubahkan hidupmu juga, akan memperbaiki persahabatanmu juga, akan memperbaiki seluruh keluh kesahmu, akan memperbaiki semua hal-hal yang telah rusak yang kita buat selama ini. Dia bukan hanya mengubahkan kita, tetapi dia juga memiliki berbagai macam cara supaya hubungan ini bisa kembali baik. Hanya saja terkadang air sudah ada di depan kita, kita tidak mau meminumnya. Kita juga belajar Bapak Ibu Saudara, berbagai macam cara Allah untuk memberkati hidup kita. Maka
mulai saat ini jangan lagi pernah batasi orang lain. Jangan pernah nilai orang lain dari apa yang dia pakai. Karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Kita harus membuka. Siapa tahu dialah orang yang dikirim Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Siapa tahu memang dialah orang yang memberikan hatinya kepada kita. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan untuk memelihara kita. Tapi ingatlah, Tuhan akan setia kepada setiap orang yang